Halo, perkenalkan nama saya Krisna Mardika Keswira dengan nomor NPM 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak inflasi terhadap angka pengangguran di Indonesia. Nah, masuk ke topik definisi inflasi sendiri. Itu inflasi adalah keadaan di mana terjadi kenaikan harga umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga nilai mata uang itu turun. Nah, sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut, harga-harga barang tersebut. Nah, definisi pengangguran sendiri, pengangguran itu kayak seperti orang yang sudah berusia yang tidak bekerja sama sekali, atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacah dan berusaha memperoleh pekerjaan. Nah, jenis-jenis pengangguran sendiri itu ada 4, yaitu pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, sama pengangguran teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pengangguran friksional terlebih dahulu. Pengangguran friksional itu pengangguran yang dianggap normal dalam perekonomian. Ya, kayak orang pengangguran biasanya. Nah, terdapat 2-3% lah dari jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja. Namun ekonomi masih dianggap mencapai kesempatan kerja penuh. Nah, kedua ada pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi akibat fluktuasi dalam permintaan agregat. Ketika permintaan meningkat, lebih banyak pekerja dibutuhkan, sehingga pengangguran berkurang. Sebaliknya, saat permintaan menurun, penganggurannya meningkat. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu disebabkan oleh perubahan dalam struktur industri dan perusahaan. Jadi kayak kena PHK gitu contohnya. Di sebuah perusahaan terjadi kayak COVID itu, jadi kena PHK. Nah, beberapa industri mengakibatkan penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja. Ya, seperti PHK tadi contohnya. Nah, sekarang masuk ke pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi sendiri muncul akibat pergantian tenaga manusia dengan mesin dan teknologi. Banyak kan yang kalau di perusahaan-perusahaan itu sudah digantikan dengan mesin. Jadi manusia atau SDM itu jadi nganggur, tidak ada pekerjaan lain, karena itu tadi sudah digantikan dengan teknologi. Nah, proses otomatisasi sendiri dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Dampak positifnya itu kayak ya jadi lebih cepat karena pakai tenaga mesin. Tapi dampak negatifnya itu penganggurannya lebih banyak karena sudah digantikan dengan mesin atau teknologi. Pengaruh inflasi terhadap pengangguran itu pengaruh inflasinya terhadap pengangguran di Indonesia menunjukkan hubungan yang kompleks dari kayak seperti teorinya Phillips. Itu menyatakan bahwa hubungan negatif jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika inflasi meningkat, pengangguran cenderung menurun. Namun, beberapa peneliti menunjukkan bahwa dampak inflasi tidak signifikan terhadap pengangguran. Pada tahun 2022, meskipun inflasi tinggi, pengangguran menurun secara signifikan, mencerminkan stabilitas laju inflasi di Indonesia itu bagus. Kebijakan pemerintah yang seimbang diperlukan mengatasi masalah inflasi ini secara efektif. Terima kasih. Oke.